Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran pertama. Seperti biasa, sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diantaranya, satu, setelah membaca teks laporan pengamatan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, kalian mampu menyebutkan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang keenam, yaitu setelah berdiskusi, kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram pen. Oke, pembahasan kali ini cukup panjang, cukup banyak, tapi semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Kita ke pembahasan. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian harimau Sumatera, orang utan Kalimantan, dan badak bercula satu dari ujung kolon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Mari kita cari tahu. Kalian lihat dua gambar berikut ini. Di sana ada gambar hutan atau pepohonan dan gambar perkotaan. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan hutan tersebut jika dijadikan perkotaan? Jawabannya yaitu hutan akan menghilang dan ekosistem akan terganggu. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan akan kehilangan tempat tinggal, itu sudah jelas ya. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah, hewan akan berpindah ke pemukiman warga dan mengganggu aktivitas warga. Bahkan hewan akan mati. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Akan muncul berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Tentunya manusia harus melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Contohnya yaitu komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Kita lihat dua gambar berikut. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Tentunya supaya hewan tidak punah dan terjaga kelestariannya. Dengan adanya kelestarian tersebut, ekosistem tidak akan terganggu. Di sini ada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia saja, namun juga penduduk di Asia Tenggara.
Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas. Perairannya dibandingkan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Mari kita pelajari fakta-fakta politik di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan, mata uang Brunei Dolar atau BND, lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Fakta-fakta politik yang terdapat di negara Brunei Darussalam diantaranya Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara selanjutnya yaitu Kamboja, ibu kota Phnom Penh, mata uang riel, lagu ke nasional Nokorech. Fakta-fakta politiknya, luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Negara selanjutnya yaitu negara tercinta kita yaitu Indonesia. Ibu kota Jakarta, mata uang rupiah, lagu nasional Indonesia Raya. Fakta-fakta politik Indonesia diantaranya Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau sehingga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila merupakan dasar negara yang diterapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Negara selanjutnya yaitu Laos. Ibu kota Vientiane, mata uang KIP, lagu nasional Pengkat Lao. Fakta-fakta politiknya diantaranya nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phangaon yang menyebut wilayahnya dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai Siam atau Thailand. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Yang keempat, pada tahun 1954, Perjanjian Jenepa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Negara selanjutnya yaitu Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur, mata uang ringgit, lagu nasional negaraku. Fakta-fakta politik negara Malaysia diantaranya tahun 1400-an wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alihnya. Tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun Inggris berhasil menguasainya kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaka dan di tahun 1957, Federasi Malaka berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Ibu kota Nai Piatau, mata uang Kyat, lagu nasional Kappa Makiai. Fakta-fakta politiknya diantaranya tahun 1948,
Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertamanya bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Un Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Negara selanjutnya yaitu Filipina, ibu kota Manila, mata uang peso, lagu nasional Lupang Hinirang. Fakta politik di antaranya Filipina berasal dari kata Philip II, Raja Spanyol abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Tahun 1935, Filipina memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaannya tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, sehingga tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura, ibu kota Singapura, mata uang dolar Singapura, lagu nasional Majulah Singapura. Fakta-fakta politik Singapura di antaranya, Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara, jumlah penduduknya paling sedikit. Singapura dapat menjadi negara paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak hanya maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Negara selanjutnya yaitu Thailand, ibu kota Bangkok, mata uang Baht, lagu nasional Pleng Chai Chat Thai. Fakta politik di antaranya Thailand satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand berarti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand dihuni manusia diperkirakan pada 2000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Vietnam, ibu kota Hanoi, mata uang Dong, lagu nasional Tien Quan Cha. Fakta-fakta politik Vietnam di antaranya Vietnam adalah sebuah negara sosialis yang dipimpin Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan dan penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nampiet. Nah, itulah fakta-fakta tentang negara ASEAN di pembelajaran sekarang. Nah, ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan, di antaranya tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Tugas pertama yang harus kalian lakukan adalah carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di lingkungan tempat tinggalmu. Kumpulkan data dari hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli hewan yang kalian temukan, manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Sebagai tugas kedua, kamu sudah belajar membuat kesimpulan yang baik. Bacalah kembali teks yang berjudul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Kemudian buatlah kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Berarti kalian harus membaca kembali ya. Bisa di video ini, bisa juga di buku tema yang kalian pegang saat ini. Di sana pun ada. Untuk tugas ketiga di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Sekarang bacalah kembali informasi yang baru saja kalian dengar, kemudian buatlah diagram penmu untuk membandingkan 2 negara ASEAN berhubungan dengan kehidupan politiknya. Jadi di sini kalian di tugas ketiga ini membuat diagram pen tentang persamaan dan perbedaan 2 negara ASEAN yang kalian pilih. Boleh negara apa
apa saja kalian bandingkan, kemudian kalian buatlah diagram Venn-nya. Hasilnya seperti biasa, kalian foto, kalian kirimkan secara japri ke Bapak. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan di pembelajaran sekarang. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.